wal muhtaram, para wakil talqin, staf khusus Syekh Mursyid, baik yang tidak disempatkan hadir di Manaqib Online Internasional Badak Subuh ataupun yang selalu mendampingi kita semua di Manaqib Online. Semoga beliau semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panjang usianya, mudah rezekinya, disempurnakan kesehatannya, dan selalu diberikan kekuatan untuk bersama dengan Syekh Mursyid mengamalkan amaliyah daripada Syekh Mursyid. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para kiai, para alim, para ustadz, Bunda Haya, Prof. Priyatno, dan seluruh petugas manakib, serta pemangku manakib, ikhwan akhwat semuanya, jamaah manakib online internasional Ba'da Subuh, semoga dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tiada waktu untuk tidak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah kita dapatkan, yaitu kita telah mendapatkan talqin zikir yang kita telah istiqamah bersama-sama dengan Syekh Mursyid Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaifullah Maslur radhiyallahu anhu. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, sebelum masuk ada pesan katanya dimulai dengan pantun. Monggo saya masuk sedikit dengan pantun. Ke Yogyakarta dengan rasa bahagia, ke Stadion Maguwoharjo nonton bola, ke pesantren Sirna Rasa pingin bahagia bersama Syekh Mursyid Sang Sultan Aulia. Itu pantun pagi ini. Alhamdulillah, pagi ini adalah pagi yang bahagia. Seperti pagi sebelumnya, kita selalu merasakan kebahagiaan. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, insya Allah kita tetap mendapatkan sesuatu hal yang merasakan itu sesuatu kebahagiaan. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, manakib itu penting. Masya Allah, sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa bagi diri saya pribadi sebagai murid daripada Syekh Mursyid yang punya keinginan, kalau lebih tepatnya diinginkan oleh Allah untuk memiliki keinginan ini, untuk bisa bersama dengan Syekh Mursyid menghadiri manakib safari manakib di Cirebon. Alhamdulillah, di sana bisa bertemu dengan keluarga besar daripada murid Syekh Mursyid, dan terutama juga bertemu dengan keluarga besar dari manakib online internasional yang biasanya hanya bertemu secara online, bisa bertemu langsung di tempat manakib, di majelis yang mulia, majelis manakib. Alhamdulillah, tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Yang pastinya saya melihat bersama dengan Bunda Haya dan rombongan Pak Harun, dan kemarin ketemu dengan Ustadz Mulyanto ya, dari Purbalingga, dan beberapa sering bertemu di tempat-tempat manakib yang diadakan di seantero Nusantara. Sungguh luar biasa kecintaan murid-murid daripada Syekh Mursyid, punya hiroh yang tinggi untuk menempuh perjalanan yang cukup luar biasa
Kalau secara manusia biasa merasa cukup jauh perjalanan itu dari Jakarta menuju Cirebon, menggunakan kendaraan dengan berbagai macam kendaraan, termasuk dari kami, dari Yogyakarta, dari Gunung Kidul, dari Wonosari, menuju ke Cirebon. Alhamdulillah, kami berangkat hari Jumat dengan beberapa acara. Di acara nyampe ke Cirebon, itu kurang lebih jam 1 pagi, udah nyampe ke depannya Masjid Agung Cipta Rasa. Alhamdulillah, di sanalah kita bisa menyaksikan kembali apa yang kami saksikan, seorang mursyid yang benar-benar Masya Allah tidak bisa terkejar tapi tidak tertinggal sebagai murid kita. Melihat sosok mursyid yang Masya Allah sangat dahsyat luar biasa. Kita sebagai muridnya kepontal-pontal. Fisiknya jelas mudahan kita. Tapi ternyata energinya sangat besar daripada Syekh Mursyid. Masya Allah. Terlihat dengan jelas. Ikhwan yang dimuliakan Allah. Mengenai satu hal saja. Mengenai satu hal saja. Yang dianggap sepele saja. Yang dianggap kecil saja. Yaitu adalah, kalau bahasa di kampung saya adalah angop. Atau menguap. Karena di saat manakib di Cirebon, di dua tempat, di Masjid Agung Cipta Rasa dan di Keraton Kacirebonan, kebetulan saya tidak begitu jauh dengan Syekh Mursyid, dekat dengan beliau, dan berusaha untuk memperhatikan, selalu memandang daripada Syekh Mursyid. Masya Allah, tetap seperti kesaksian kita bersama, teman-teman yang lain termasuk saya, mungkin udah puluhan kali kita mengangop, ya, menguap. Ya. Tapi Syekh Mursyid tidak terlihat sampai akhir satu kali pun. Masya Allah. Itu yang kita rasakan. Dan banyak hal. Banyak murid yang kadang terpontal-pontal mengikuti daripada Syekh Mursyid. Ya. Acara manakib di Cirebon itu terjadwal dengan sedemikian rupa. Acaranya pada dimulai subuh, ya, sebelum subuh, pada subuh itu manakib, dan manakib keduanya adalah pada zuhur. Ternyata Syekh Mursyid, informasi dari Syekh Mursyid, melihat jam tangan ini kayaknya bisa masuk manakib dan jamaah udah banyak, langsung mulai. Yang acara keduanya manakib seharusnya pada duhur. Masya Allah, akhirnya sebelum duhur itu udah dimulai, dan setelah sebelum selesai sholat duhur udah selesai. Masya Allah. Itu pengalaman saya pribadi pun mengalami tertinggal. Di saat saya mau terpanggil untuk mengikuti manakib di tempat kampung saya, kabupaten kampung saya di Tegal. Karena tidak bisa ikut manakib paginya, saya mengejar di malam harinya, di sore harinya. Karena jadwalnya pada Isya, perjalanan dari Yogyakarta menempuh. Waktu itu kalau nggak salah hari Minggu, ya, hari Sabtu perjalanan. Jalan Sabtu sore perjalanan. Dan nyampe ke sana itu maghriban, pada maghrib. Masya Allah, ternyata acara manakib di Cirebon pun yang ketiga itu setelah selesai, kurang lebih 1 tahun yang lalu. Inilah menandakan bahwa energi daripada Syekh Mursyid cukup dahsyat. Ya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, sebagai murid daripada Syekh Mursyid, saya akan masuk bulan ini, masuk bulan Dzulqa'dah, akan masuk pembahasan daripada kitab Fadhailus Suhur karya Sultan Al-Syekh Muhammad Abdul Ghaus. Bulan Dzulqa'dah terdiri dari 8 huruf, yaitu Dzal, Waw, Alif, Lam, Qaf, Ain.
Dal, ha, 8 huruf ini. Saya akan sedikit membahas yang saya maksudkan di sini adalah zal, zauq atau rasa. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, mengenai rasa ini, Syekh Mursyid menyebutkan bahwa istilah zauq yaitu energi yang lahir dalam saraf yang membentang di atas kelekatan lidah, yang dengannya dapat dinikmati rasa es buah segar di mulut, yang kemudian sampai kepada saraf-saraf rasa. Nah, ini berkaitan dengan saraf-saraf rasa. Dan rasa itu sendiri adalah cahaya ma'rifat Allah yang dia berikan melalui pengungkapkan dirinya, diri Allah, tajalli Allah di dalam hati-hati kekasihnya, kekasih Allah, yang mereka membedakan antara yang hak dan batil. Oleh karena itu, apabila hati telah hidup dengan cahaya tauhid dan makrifat, maka dia mujinya dengan kesengsaraan dan kegembiraan, dengan kebahagiaan yang semestinya. Seperti apa yang saya sampaikan di pembukaan tersebut, bahwa kita akan selalu bahagia, walaupun mungkin kondisi kita dipandang oleh orang lain dalam kondisi seperti tidak mengembirakan atau menguji dengan kesengsaraan, tapi kita merasakan kebahagiaan dengan semestinya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, murid daripada Syekh Mursyid, wabil khusus para wakil talqin, ada yang diberi gelar rasa, ditambah di belakangnya dengan kata rasa. Ada beberapa yang saya ingat, Kiai Haji Edi Sutisna Rasa, dan termasuk saya. Apa maksud dibalik ini? Kalau saya pribadi, akhirnya saya harus bisa meningkatkan rasa saya untuk bisa merasakan apa yang semestinya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, merasakan. Termasuk kita sama-sama di saat kita mengarungi bahtera rumah tangga bersama partner kita, kita harus penuh memiliki rasa. Kadang seorang laki-laki terpancing dengan keegoisannya untuk berhadapan dengan pasangannya atau istrinya. Ada juga seorang suami merasa otoriter, bahwa seorang suami itu patut untuk hak untuk dihormati oleh suaminya, oleh istrinya. Dan harus, betul, itu yang seharusnya. Dan Syekh Mursyid pun mengatakan bahwa seorang akan terjadi kiamat kalau seorang suami itu kalah daripada istrinya. Betul, itu yang disampaikan. Cuma ada belakangnya. Kadang orang tidak melihat belakangnya. Kalau laki-laki atau suami bisa mengalah, itu bukan berarti kalah. Itulah resep rumah tangga yang diberikan oleh Syekh Mursyid. Sebagai seorang suami harus bisa mengedepankan rasa, harus bisa mengalah. Tidak hanya sekedar bahwa ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, bahwa laki adalah pemimpin daripada wanita, betul. Itu tidak salah. Tapi disinilah kita pentingnya untuk menggunakan rasa. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, resep rumah tangga yang diberikan oleh pada Syekh Mursyid cukup simpel. Simpel tapi belum tentu mudah untuk dijalankan oleh muridnya.
Simpel itu di sini yang dimaksudkan adalah sebagai seorang pemimpin rumah tangga, sebagai seorang rijalullah, kita kepada pasangannya, kepada istrinya, kita dituntunkan untuk mengalah. Bukan berarti kita merasa sok paling pemimpin, merasa sok paling dihormati oleh pasangannya. Itulah resep daripada berumah tangga yang disampaikan oleh Syekh Mursyid. Mengalah. Semoga ikhwan akhwat semua yang ada di sini bisa merasakan apa yang dimaksud rasa di sini. Kita sebagai seorang suami bisa merasakan rasanya sebagai seorang istri. Yang mana Syekh Mursyid menuntunkan kita untuk banyak mengalah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, tumbuhnya cahaya tauhid dan makrifat itu adalah dengan menanam benih keduanya di atas ladang hati. Sehingga hati menjadi hidup dengan kehidupan abadi ukhrawi. Dan untuk mendapatkan bibit unggul itu tiada lain kecuali diperoleh dari pemiliknya, dari Allah. Begitulah sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Surat Al-Nahl ayat 43 dan Al-Anbiya ayat 7. Yang artinya, maka bertanyalah kamu kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahuinya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, banyak keterangan yang akhirnya mengutip dari firman Allah tersebut bahwa saat kita tidak memiliki jawaban atas kebuntuan, bertanyalah kepada ahli zikir. Alhamdulillah, kita telah memiliki guru mursyid yang beliau telah mendapatkan khirqah kemursyidhan, penerus risalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menanamkan zikrullah kepada orang-orang yang beriman. Ali Abi Thalib karamallahu wajah berkata, seorang yang jahil tidak akan malu atau enggan untuk menanyakan terhadap apa yang ia tidak ketahui. Sebagaimana seorang alim tidak malu jika ia ditanya apa yang ia tidak ketahui. Ia berkata, Allah Maha mengetahui. Imam At-Tibi berkata, tidak semestinya sang alim itu puas dengan ilmu yang dimilikinya. Walau ilmunya melaut dan menjadi satu-satunya ulama yang terkemuka pada masanya. Dia menjadi satu-satunya ulama yang paling terkemuka di masa tersebut. Akan tetapi wajib baginya untuk menggabungkan dengan ahli thariqat agar mereka menunjuki ke jalan yang lurus. Jadi Syekh Mursyid menyampaikan demikian. Walaupun dia telah memiliki ilmu yang sangat mumpuni, sangat masyhur, sangat terkemuka di masanya, maka wajib baginya untuk bergabung dengan ahli thariqat agar mereka menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim. Demikian ikhwan akhwat yang muliakan Allah. Banyak suri toladan akhlak mulia yang kita petik dari mursyid Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaifullah Maslul. Mengutip dari yang disampaikan oleh
Kiai Haji Budi Rahman Hakim, seberapa sucinya orang, seberapa mulianya orang, tidak akan lepas daripada fitnahan dan gunjingan orang lain. Siapapun itu, termasuk daripada Syekh Mursyid kita. Bagi kita sebagai murid yang bukan baru-baru ini mengenal. Banyak yang udah mengenal dari 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, ataupun 40 tahun yang lalu, ataupun ada yang baru mengenal 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Itu dari sejak mengenal udah merasakan bahwa beliau adalah sosok yang terpilih. Apalagi setelah kita mengetahui beliau adalah seorang penerus ahli silsilah Syekh Ahmad Sohiful Wafat Tajul Arifin, mursyid ke-37. Alhamdulillah, di bawah kemursyid daripada Syekh Mursyid Abah Aus, banyak sekali yang memberi kesaksian murid-muridnya yang dulu menjadi murid Syekh Mursyid Abah Anom bertambah intensitas istiqomah mengamalkan amaliyah daripada Syekh Mursyid Abah Anom itu sendiri. Masya Allah. Itulah bagian daripada keterangan dari buku Miftahus Sudur kayak karya Abah Anom, bahwa kita wajib memiliki mursyid yang hidup untuk menyambungkan antara mursyid yang hidup dan mursyid yang telah wafat jasadnya. Kita harus punya mursyid yang hidup. Disinilah letaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana katsirin min badil mu'minin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga berkah semuanya, segalanya, selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.